Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Dedi dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Ya, sudah terdengar kan suaranya? Dengar, Pak? Terdengar ya. Sebentar. Saya mungkin izin 5 menit dulu karena saya harus ada mengambil device dulu ya. Gak apa-apa ya Pak Dedi ya? Oke, baik. Silakan, Pak. Kalian ya. Terima kasih.
Silakan Mas Dedi. Baik Pak, oke. Pada ibu-ibu serta pelajar kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih terus dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagaimana biasanya. Perkenalkan, saya Dedi Permana dari PT Aljabar Negara Selaras yang insya Allah akan memandu sesi webinar selama 2 hari ke depan. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta ya, ini ibu-ibu semua ya, para ya, yang pada pelaksanaan webinar yang kali ini mengangkat tema tentang PPGDOM. Nah, untuk selama beberapa jam ke depan yang bertindak sebagai narasumber untuk sesi yang pertama yaitu dengan Bapak Rahmat Sudrajat, yang mana beliau adalah asosiasi dan konsultan di PT Aljabar Negara Selaras. Dan sebelum kita mulai sedikit, saya akan membacakan beberapa peraturan selama pelaksanaan berlangsung. Yang pertama, silakan kepada para peserta ya untuk dapat mengisi daftar hadir dengan nama lengkap ya, tanpa nama singkatan. Linknya sudah saya share di kolom chatroom, silahkan diklik ya. Jadi untuk penamaan mohon nanti jangan ada singkatan ya, karena nanti untuk penerbitan di sertifikat. Kemudian yang kedua, mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya selama pelaksanaan berlangsung. Dan yang ketiga, apabila ada pertanyaan, silahkan ketik pertanyaan di kolom chatroom yang sudah disediakan, atau bisa juga dengan mengaktifkan mikrofonnya dan kemudian silahkan dilontarkan pertanyaannya. Itulah beberapa peraturan selama pelaksanaan berlangsung. Dan sebelum kita ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, kita berdoa terlebih dahulu ya agar pelaksanaan webinar kita ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Pak Rahmat untuk memaparkan materinya di sesi pertama ini. Pada Pak Rahmat, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya mau ngecek dulu nih. Suara saya baguskah Pak Dedi? Bagus Pak. Jelas. Bagus ya. Gambar nggak putus-putus ya. Gambar freeze nggak? Lancar Pak. Lancar ya. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, apa kabar hari ini? Bu Dian, Bu Suryatul, Bu Maya, Dr. Marpita sepertinya ya. Kemudian Bu Helen. Gimana kabarnya hari ini? Boleh dong diunjukin mukanya biar saya kenal juga, tahu gitu ya. Kalau bisa di on cam, boleh di on cam. Tapi kalau misalkan ada kendala jaringan, silakan di off cam. Yuk, yang bisa on cam, silakan on cam. Bu Suryatun, terima kasih sudah on cam. Ya, pertama-tama mungkin kita sesi perkenalan ya. Karena ada pepatah menyampaikan bahwa tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Gitu ya. Nah, saya ingin bagaimana kita sesi perkenalan terlebih dahulu. Ya, mungkin dimulai dari Bu Suryatun, silakan Bu Suryatun. Ya, silakan Bu Suryatun. Suryatun Sofiani Putri boleh. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua di sini. Saya Suryatun Sofiani Putri, perwakilan dari RSIA Kuncup Bunga. Ada freeze ya tadi ya? Bentar ya Pak Dedi ya? Bu Suryatun ya? Oke. Lanjut Bu. Perwakilan Kuncup Bunga, kemudian?
Lokasinya ada di mana, Bu? Lokasi rumah sakitnya. Sepertinya masalah jaringan ya, Bu Suryatun ya. Oke, kita berpindah dulu deh. Ke siapa nih, Dokter Marvita atau Bu Marvita, silakan. Selasih. Lokasinya ada di Jalan Dokter. Iya. Memang nikmatnya kalau pakai jaringan internet begini ya. Kendala di jaringan, Mbak. Kendalanya ya. Oke, nggak apa-apa, Suryatun, nanti kita kenal lebih lanjut ya. Silakan Bu Marvita. Saya Martita Raja, saya perwakilan dari RSI Selasih Medika, tepatnya di Bintaro, Bekasi Barat. Bintaro, Bintara ya? Bintara, Bekasi Barat ya? Iya. Oh, Bintara. Iya, saya juga orang Bekasi, Bu. Cuman saya di Bekasi Utara. Oke, terima kasih, Bu. Ibu sebagai manajer kah di rumah sakit? Atau sebagai apa? Oh, saya bidan, Pak. Bidan pelaksana. Ya, bidan pelaksana ya. Baik. Sekarang kita ke Bu Dian. Bu Dian Marlinda. Silakan, Bu Dian. Halo, perkenalkan nama saya Diana Linda. Saya dari Rumah Sakit Prima Medika Pemalang. Prima Medika Pemalang. Pemalang. Oh, Malang tuh Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Kalau Malang Jawa Tengah ya. Iya, oke. Makasih Bu Dian. Prima Medika ya. Kemudian dari RSIA Pasutri. Wah, sepertinya nih Pasutri itu pasangan suami istri harusnya, tapi ini keduanya perempuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari RSIA Pasutri Bogor. Nama saya Niken Desa Batasari dan sebelumnya nama saya Maulani Karlina. Kami bidan dari RSIA Pasutri Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Di mana RSIA Pasutri Bogor ya tadi ya? Di Bogor. Kemudian Bu Maya Yurdinawati. Silakan. Perkenalkan, nama saya Maya Nurdinawati dari RSIA Kuncup Bunga di alamatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Selong, Lombok Timur NTB. Oh, dari Lombok. Halo orang Lombok. Ya. Jauh ya? Oke. Tadi kayaknya hilang tuh satu lagi. Siapa tuh tadi kayaknya? Ya Pak Deddy, siapa tuh kayaknya gangguan sinyal ya? Ibu Helen sepertinya. Helen ya, Bu Helen ya, hilang ya. Iya. Baik, ibu-ibu sekalian, karena betul katanya siapa tadi, Pak Deddy, ini ibu-ibu semua, tidak ada bapak-bapak, kan memang materi ini buat bidan, buat ibu-ibu ya, bukan buat bapak-bapak. Tapi pematerinya bisa laki-laki gitu ya, karena dokter objin juga ada yang laki-laki gitu ya. Oke, nah kemudian saya ingin dari ibu-ibu sekalian yang ada di sini, saya ingin minta feedback, harapan apa kira-kira setelah ibu mengikuti pelatihan ini, gitu. Silakan tulis di kolom chatnya, gitu. Karena kan tadi ada masalah jaringan ya, gangguan jaringan, supaya saya bisa pantau. Apa sih kira-kira harapannya, atau setelah pelatihan ini ibu ingin apa gitu dalam pelatihan ini? Ayo silakan, saya tunggu. Ya, masih belum ada ini yang nulis di kolom chat. Silakan.
Oke, sudah. Tulis di kolom chat, Ibu sekalian. Mendapat ilmu dan wawasan baru serta keterampilan bertambah. RSIA Pasutri. Oke. Dan yang lain? Ilmu ya, wawasan, keterampilan tambah. Oke, yang lain? Apa yang diharapkan? Jadi, kenapa saya minta seperti itu? Diharapkan oleh Ibu sekalian, supaya nanti mudah-mudahan kami berdua nanti bisa memenuhi harapan ibu-ibu sekalian. Gitu. Silakan, boleh. Oke, masih belum ada lagi nih tambahannya, baru dari RSIA Pasutri saja. Yang lain, apa pengen ngomong langsung? Silakan ngomong langsung. Apa harapannya? Ikut pelatihan PPG Dewan ini. Upload ilmu baru, ya terima kasih. Ya, saya tunggu 2 menit lagi. Silakan. Oke, biar kita tidak berlama-lama, mungkin masih ada malu ya atau belum lemes jarinya karena masih pagi gitu ya. Kita mulai aja ya materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, pada hari ini hari ini dan besok kita akan mendiskusikan, membicarakan tentang PPG, penanganan kegawat darurat pada obstetriksi dan neonatus. Ya, nah saya tidak sendiri, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, maaf, ya, saya tidak sendiri, ibu-ibu sekalian. Jadi nanti saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Dr. Vivi panggilannya. Kalau nama aslinya adalah Dr. Tresia Putri Nusantari Makfiroh, gitu ya, panjang namanya. Beliau nanti sesi siang, ya. Jadi kita mulai saja untuk sesi pagi hari ini. Ya. Saya screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat, ibu sekalian? Halo, sudah terlihat? Sudah ya? Mohon maaf, apakah di sana ada suara-suara berisik? Karena di sebelah memang ada Pak Dokter Jaga sedang laporan, Pak Dokter Jaga. Gimana Pak Dede? Dengeran nggak? Dengeran. Ada suara berisik. Cuma suara Bapak aja. Oh, oke. Sip. Berarti clear ya. Baik. Ya, ibu sekalian.
Ya, kita akan pelajari BHD. Ya, tentunya ibu sekalian sudah mengetahui tentang BHD itu sendiri. Ya, bantuan hidup dasar. Nah, ini rekan saya, Dr. Cecia Putri Santari Makviro. Beliau sarjana kedokteran Mars, manajemen akuntansi rumah sakit, ya, kemudian juga MPM, Magister Project Management. Kemudian sehari-hari beliau sebagai direktur utama dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, tempat saya juga bekerja. Ya, jadi alhamdulillah nih ibu-ibu patut bersyukur bahwa ibu-ibu nanti langsung diajarinnya atau bisa berdiskusinya langsung dengan direktur utama kami. Ya. Nah, kemudian sedikit mengenai beliau adalah bahwa beliau juga spesialis emergensi juga. Ya, nanti kita akan lihat biodatanya. Sementara ini adalah saya. Ya, basic saya adalah perawat. Ya, kalau boleh bilang perawat senior ya, ibu sekalian. Nama saya sudah di beberapa ruangan. Tapi saya memang orangnya adalah orang kritikal. Jadi saya memang hobi atau sangat senang gitu di KGD Gawat Darurat. Oke, baik. Ini adalah 10 menit ya, sedikit tentang Dr. Vivi panggilannya. Ya. Ini yang sudah Dr. Vivi pernah ikuti dan sampaikan ya, pelatihan-pelatihan ini. Kemudian ini adalah saya pun juga lulus S2 manajemen administrasi rumah sakit ya, yang besar kesehatan gitu ya. Kemudian ini pekerjaan saya sehari-hari sebagai auditor internal dari rumah sakit. Ya, jadi kalau ibu-ibu sekalian di sana rumah sakitnya ada SPI, ya, Satuan Pemeriksa Internal, nah itu saya di situ, gitu ya. Nah, ini pengalaman training saya, yang dari pengalaman bagaimana saya mengikuti atau menjadikan atau menjadi speaker, gitu ya, di training. Ada lagi ya, banyak sekali KWS, Scott, yang saya masukkan ke dalam sini. Ya. 10 menit saja. Oke, ini agenda training kita ya untuk 2 hari ke depan. Nah, ibu sekalian, pertama kita membicarakan BHD, tentu ada asosiasinya, gitu ya. Tentu ada yang menaunginya. Ya, di Amerika ada AHA, American Heart Association. Di Eropa ada IRC, European Resuscitation Council, gitu ya. Kemudian juga di Asia ada Resuscitation Council of Asia, RCA, ya. Jadi ini dari berbagai macam asosiasi, ya. Yang kita kenal memang hanya ini, AHA, American Heart Association, ya. Makanya kita kalau misalkan upgrade tentang keilmuan yang mengenai gawat darurat, ya, khususnya mengenai jantung, gitu ya, kita berkiblatnya pada American Heart Association. Gitu. Semua provider ya, yang misalkan gawat daruratan itu untuk mengacunya kepada AHA, ya, dan mengambil lisensinya juga nanti dia yang banyak. Oke. Nah kemudian, kita masuk ke BLS, ya, Basic Life Support atau bantuan hidup dasar. Ibu-ibu tahu di sini apa nih? Yang di bawah sini, yang gambaran cantik ini tahu? Apa kira-kira ini? Halo, boleh tulis di kolom chat kalau memang tidak tidak bisa speak up, gitu ya. Oke, ibu sekalian, ini adalah chain of survival, artinya rantai keselamatan. Ya, kita akan pelajari itu nantinya, ya. Oke, Pak Dedi, mohon saya respon untuk suara. Apakah ada suara-suara dari luar selain saya? Sepertinya ada, Pak. Ada ya? Iya. Banyak ya? Iya. Berisik ya? Enggak sih, enggak terlalu berisik. Nggak terlalu berisik ya? Oke, jadi insya Allah nanti Tuan jaga itu selesai jam 10 ya, insya Allah ya. Nanti kita misalnya aman. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, kalau memang tidak berisik, alhamdulillah.
tadi ini chain of survival, ya, rantai kelangsungan hidup atau rantai keselamatan, ya. Ada HCA, ada OHCH, ya. Ada bagaimana di intra-hospital ataupun yang di luar, ya, yang di pre-hospital, ya. Nah, ini contohnya nah, di hospital, ya, hospital chains, ya, kedua rantai keselamatannya di dalam hospital, dalam rumah sakit. Yang pertama adalah pengawasan dan pencegahan. Yang kedua, bagaimana pengenalan, pengaktifan, dan sistem tanggap darurat, pengenalan. Kita harus kenal. Kemudian bagaimana CPR berkualitas tinggi, kemudian secepatnya. Nah, nanti saya akan, bagaimana kita akan ulas ya, CPR itu bagaimana sih kalau di lapangan. CPR yang berkualitas bagaimana sih kalau di lapangan, gitu ya. Karena ada hal-hal memang yang kadang kelewat, gitu ya. Baik bidan, perawat, ya, untuk dalam hal melakukan CPR. Kemudian nanti defibrillasi cepat, kemudian bantuan hidup lanjut. Ya, ada BHD, ada BHD, dan perawatan pasca sebelum jantung. Nah, kemudian ada lagi yang di luar rumah sakit. Ya. Jadi bagaimana di sini ada pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap daruratnya seperti apa. Kemudian kita langsung CPR di sini. Nah, kemudian kita defib cepat, kemudian nanti layanan medisnya akan datang, ya, baru nanti dirujuk di sini, ya, gitu. Makanya dari sini, kalau di sini adalah dokter pelayanan primer, saya pakai ini ya. Kalau di sini ada dokter pelayanan primer, ya, nah di sini adalah penolong tidak terlatih, ya, atau kita sebutnya adalah penolong awam, ya, di sini. Nah, berarti orang awam juga dia harus pintar untuk CPR. Makanya BHD ini berlaku juga untuk orang-orang awam penduduk sekarang. Gitu ya. Nah, oke, kemudian kita akan lanjutkan. Nah, sehingga BHD adalah pertolongan pertama yang dilakukan pada korban henti jantung atau henti nafas. Gitu. Ya. Ini tujuan daripada BHD. Henti jantung, henti nafas. Saya yakin ibu-ibu semua sudah memahami, kita hanya refreshing saja. Ya. Nah, perlu diingat ibu sekalian bahwa keterlambatan BHD itu, kalau seumpamanya kita terlambat 1 menit, maka kemungkinannya kita bisa menolong 98 pasien dari 100 pasien yang meninggal 2. Semakin lama waktunya, responnya semakin lama, maka semakin tingkat keberhasilannya semakin kecil. Ya, kalau seumpamanya kita 10 menit keterlambatannya, maka kemungkinan berhasil 1 berbanding dengan 100. Jadi ya, nah, tadi indikasi BHD adalah henti nafas, henti jantung. Nah, kemudian, ini indikasi BHD juga, ya, tenggelam, stroke, dasi, saluran nafas, inhalasi asap, epiglotis, overdosis obat, dan lain sebagainya. Ya, indikasi BHD. Syaratnya adalah tadi, ya, henti nafas, henti jantung. Ya. Nah, ini adalah rantai yang kedua, 1 dan 2. Bagaimana resusitasi jantung adalah bagian dari rangkaian tindakan bantuan hidup dasar. Ya, dan ini menjadi pokok dan menjadi utama RJP ataupun CPR ini. Gitu. Nah, tindakan-tindakannya mencakup apa saja di sana? Yang pertama, kita harus mengenali henti jantung atau henti nafas. Kemudian kita meminta bantuan. Kemudian membuka dan menjelaskan jalan nafas. Ya. Perlu diingat kalau seumpamanya tidak faktor servikal, ya, jangan kita hydrogen lift, tidak boleh. Ya. Kemudian memberikan bantuan nafas, ya. Kemudian mempertahankan sirkulasi darah. Nah, ya, nanti kita akan mungkin lebih lanjut mempelajari tentang sirkulasi darah ini. Ya. Karena bagaimana ibu hamil yang kehilangan darah, ya, berapa mili, ya, ini perlu transfusi atau tidak, gitu ya. Dan dia akan mempelajari sampai ke sana. Kemudian yang kedua, tanpa menggunakan peralatan, ya, cukup dengan buat tangan saja ketika dia rantai tadi, buat rantai tadi, khususnya adalah RJP atau CPR.
Jika korban henti jantung tidak segera diberikan BHD dan BHL, kemungkinan korban selamat berkurang 10-12% per menit. Ya, itu. Jadi tindakan BHD yang cepat dan tepat akan memperbesar kemungkinan korban selamat. Itu ya. Oke, kemudian BHD dihentikan bila kembalinya denyut jantung dan nafas spontan. Jadi pasien bergerak spontan, ya, itu dihentikan. Kemudian pasien alih pertolongan oleh TMRC. TMRC adalah tim medis reaksi cepat, ya. Atau kalau di rumah sakit ada namanya code blue team, gitu ya. Nah, dia tuh, ya. Kemudian BHD dihentikan bila penolong terancam keselamatannya, ya. Kalau terancam keselamatannya, penolong boleh menghentikan BHD. Kemudian adanya perintah jangan administrasi oleh tim medik atau dokter. Ya. Misalkan dokternya sudah melihat, oh mediasisnya sudah mediasis total ini, pertamanya itu. Gitu. Nah, kemudian atau misalnya ada lagi DNR, ya, do not resuscitation. Nggak usah kita edit. Ya. Nah, kemudian ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Ya. Yang pertama, enggan atau takut melakukan BHD. Aduh, saya nggak ngerti saya, gitu ya, nggak tahu saya, gitu ya. Nah, kemudian apalagi menunda melakukan BHD. Kayak udah tahu pasien itu sudah henti jantung, henti nafas, tapi masih ditunda, gitu ya, masih ditunda-tunda. Nah, kemudian apa? Lupa memanggil TMRC, tim medis reaksi cepat. Ya, tadi itu timnya, ya, kita lupa panggil. Atau misalkan kita di luar hospital, ya di pre-hospital, kita lupa nomor panggilan TMRC-nya berapa. Gitu. Ya. Nah, kalau seumpamanya di DKI Jakarta, ya, itu memang ada ambulan khusus, ya, namanya ambulan 118, gitu ya. Jadi kita bisa tuh mengenal mereka, gitu ya. Nah, kemudian ini juga yang sering terjadi, menghentikan BHD tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, belum terjadinya mediasi atau belum adanya penanganan kematian yang jelas atau informasi ya, tapi sudah dihentikan, gitu ya. Ini juga kesalahan yang sering terjadi. Oke. Nah, itu sedikit tentang BHD ya yang bisa saya sampaikan. Nah, saya pikir sih ibu-ibu sudah pada mengerti ya. Atau memang ada yang mau diperjelas, silakan untuk BHD. Kalau memang mau ada diperjelas silakan. Kalau misalkan sudah oke semua, saya minta jempolnya gitu. Jadi nanti di kolom situ ada jempol. Nah, silakan berikan jempolnya gitu. Itu tanda bahwa tidak ada pertanyaan. Silakan. Ibu sekalian, ada yang ingin kita diskusikan? Oke, Elisa Pastri oke, Umaya oke. Yang lain, apakah mau ada yang diskusikan? Pak Dedi, ya walaupun bukan peserta oke, ya jangan nanya oke. Yang lain, baru 2 nih yang saya respon, Bu Dian, Bu Suryatun, Bu Marpita, Bu Helen, Bu Selvi. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, kasih jempolnya, ya. Silakan. Oke, Bu Selvi oke. Kemudian yang lainnya? Oke. Baik. Bu Helen, saya minta tolong Bu Helen bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tadi teman-temannya sudah memperkenalkan diri. Dan Bu Friska, ya Bu Friska. Silakan, Bu Helen. Adakah Bu Helen di sini? Halo, Bu Helen. Bu Helen. Nah, saya nggak ada ya. Bu Friska, ada Bu Friska di sini? Bu Friska. Atau Bu Selvi?
Oke, mungkin sedang keluar terlebih dahulu kali ya. Oke, baik. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Materi selanjutnya yaitu adalah airways dan breathing. Ya. Baik. Nah, kita share terlebih dahulu, share screen. Airways dan breathing. Nah, ini. Baik. Kita tadi breathing. Yang pertama adalah airways, ya. Jadi bagaimana membebaskan jalan nafas untuk menjamin pertukaran udara secara normal, ya. Nah, kemudian yang kedua, airway dilakukan sama-sama dengan breathing menggunakan LLF, ya. Itu. Look, listen, feel. Lihat, dengarkan, rasakan, gitu ya. Yang dilakukan dalam satu gerakan dalam tempo waktu yang singkat. Tuh, nggak boleh lama-lama LLF. Ya. Oke, nah ini bisa kita lihat di sini ya. Nih, saya kasih annotate ya. Look artinya dia melihat ada nggak gerakan dadanya dari pasien itu sendiri. Ya kan? Kemudian listen, dengarkan. Ya. Ada nggak suara yang keluar dari nafas pasien nih? Ya, suaranya. Ya. Kemudian feel, rasakan. Ada nggak hembusan nafasnya? Gitu ya. Makanya kenapa dia taruhnya pipi di sini, ya, pipi penolong, ya, di mulut pasien, ya. Nah, jadi supaya apa? Karena pipi ini adalah kulit yang sensitif, ya, yang bisa merasakan sensitif ini paling tinggi pipi, jadi ya. Nah ini adalah LLF, ya, listen, feel. Oke. Nah kemudian airways, satu hal yang penting diperlukan untuk keberhasilan respirasi secepatnya adalah membuka jalan nafas. Ya. Membuka jalan nafas manual kita tahu lah ya, ada head lift, ya, ada chin lift, ada head till chin lift, gitu ya, ada jaw thrust, nah itu ya. Nah, itu yang manual adalah seperti itu. Nah, kalau seumpamanya pakai alat, pakai apa? Pakai model istilahnya. Ya. Sebetulnya bukan Google itu namanya, OPA namanya, orang paling liar airways. Nah, kita di masyarakat, apalagi di rumah sakit, ya masyarakat rumah sakit ini sering bilangnya Google, gitu ya. Nah, kemudian pasien tidak sadar kalau ototnya menghilang. Jadi sering terjadi obstruksi dari faring dan laring oleh pangkal lidah dan jaringan lunak dari faring. Kemudian lidah paling sering menyebabkan obstruksi jalan nafas pada pasien tidak sadar. Baik lidah maupun epiglottis juga dapat menyebabkan obstruksi jika terjadi tekanan negatif. Ya. Jadi lidah ini betul-betul dijaga. Ya. Kalau umpamanya tidak ada tanda-tanda fraktur servikal pada pasien itu, maka pasiennya bisa dimiringkan kepalanya saja agar lidah tidak jatuh ke belakang. Ya. Kalau kita tidak punya alatnya, ya kita tidak punya OPA, ya. Tapi kalau kita ada OPA, silakan pakai OPA, gitu ya. Oke. Nah, kemudian dalam jalan nafas yang disebabkan usaha inspirasi sehingga menyebabkan suatu mekanisme seperti katup yang menutup jalan masuk ke trakea, ya. Jadi misalkan ada udem, ya. Laring, ya, ya. Nah, itu tutup sama sekali. Nah, apa tuh makanya solusinya bagaimana untuk membuka jalan nafas? Ya, maka dilakukanlah namanya needle trichotracheotomy. Ya, ngomongin sininya, ya. Ya. Nah, dan sini ada tulang rawan, ya. Kalau ibu-ibu pegang, ya, di sini ada tengah-tengah ini, ya tulang rawan. Nah, disitulah dibuatnya, ya, untuk sementara needle trichotracheotomy itu, ya. Kalau seumpamanya permanennya, kita pakai tracheostomy, gitu ya. Nah, kemudian kalau lidah melekat pada rahang bawah, maka dengan menggerakkan rahang bawah ke muka dan menarik lidah ke depan akan membuka jalan nafas.
Nah, ini adalah teknik bagaimana jaw thrust, ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana teknik jaw thrust itu. Nanti akan ada video-video. Nah, kemudian, tetapi pada pasien dengan dugaan cedera leher, nah tadi ya, kepala, lakukan dengan jaw thrust, ya. Hati-hati dengan perangkat leher, ya. Kemudian, nah ini tadi metode pelajaran nafasnya, vertil, dorong kepalanya ke belakang, ya. Kemudian chin lift maneuver, ya angkat dagunya, ya. Dagu ini maksudnya bukan dagu ya, dagu maksudnya. Ya. Maaf Pak, suaranya kecil. Oke. Sebentar, suaranya kecil ya. Oke, sebentar ya. Oke, cek apakah suaranya ada? Halo? Apakah sudah mending Pak Dedi? Suara saya? Terima kasih masukannya. Halo Pak Dedi. Iya Pak. Apakah suara saya tadi kecil katanya? Sekarang bagus nggak? Ah, sudah oke Pak. Tadi kecil ya? Iya agak kecil tadi. Sekarang udah oke Pak. Ya, bagus ya? Oke. Oke. Sip, makasih. Terima kasih responnya. Ya. Oke, jadi ini menandakan bahwa saya tidak berbicara sendiri, gitu ya. Ada responnya. Walaupun teman-teman tidak ada yang on cam, gitu ya, Bapak Ibu, dari yang on cam. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini tadi ya, membuka jalan nafas, vertil, chin lift, jaw thrust, ataupun head to chin lift. Ya. Nah, ini head tail ya, jadi kepalanya diekstensikan, gitu ya. Gitu, keningnya diekstensikan, dilakukan bila jalan nafas tertutup oleh lidah pasien. Untuk melakukan letakkan satu telapak tangan di dahi, ya, sini, ya, dan tekan ke bawah sehingga kepala menjadi tenaga dan penyanggah lidah tegang. Akhirnya lidah terangkat ke depan. Perhatian cara ini sebaiknya dilakukan pada dugaan adanya patah tulang leher, ya. Jadi tidak boleh ekstensi, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh ada pergerakan leher yang berlebihan. Chin lift, angkat dagu, ya. Nah, dilakukan dengan masuk mengangkat otot pangkal lidah ke depan, ya. Jadi sininya nih diangkat, ya, diangkat ke atas, ya. Gitu. Nah, untuk melakukannya gunakan jari tengah dan tunjuk untuk memegang tulang dagu pasien, kemudian angkat dan dorong tulangnya ke belakang. 2-3 jari tangan menahan tulang mandibular. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah, nah, latihan ya, jari tidak boleh menekan terlalu dalam pada jaringan lunak di bawah dagu, ya, karena dapat menutupi jalan nafas. Ya, jangan terlalu tekan. Kemudian ibu jari tidak digunakan untuk mengangkat dagu, ya, mulut jangan ditutup. Nah, jika pernapasan mulut ke hidung diperlukan, ya, artinya mouth to nose, ya. Nah, tangan di atas dagu dapat digunakan untuk menutup mulut dan supaya pernapasan mulut ke hidung lebih efektif. Baik. Nah, kemudian ini jaw thrust, ya. Jaw thrust, teknik ini direkomendasikan sebagai alternatif untuk membuka jalan nafas. Ya, caranya bagaimana? Pegang ya sudut paha bawahnya di sini ya. Kemudian diangkat ya dengan kedua tangan. Kemudian satu tangan tiap sisinya mendorong mandibula ke depan. Nah, gitu ya. Sambil ekstensikan kepala ke belakang. Bila bibir tertutup, buka bibir bawah dengan ibu jari. Ya, dibuka pakai ibu jari. Ya. Kemudian bila pernapasan mulut ke mulut diperlukan, tutup lubang hidung dengan meletakkan pipi menutup hidung. Oke. Saya sampai sini dulu. Nih, ya saya jelaskan ya gambar-gambarnya. Nah, ini adalah jaw thrust ya untuk patah tulang lehernya. Nanti saya akan putarkan videonya. Oh ya. Nah, jadi teknik jaw thrust ini memang melelahkan, sulit gitu ya. Nah, kemudian kalau mau lebih amannya dia tanpa ekstensi kepala. Gitu. Ya. Nah, jika jaw thrust tidak berhasil, kepala harus diekstensikan ke belakang sedikit. Ya, ini teknik jaw thrust. Oke. Saya akan putarkan videonya terlebih dahulu biar teman-teman lebih terang gitu ya.
Apakah setuju kira-kira atau mau dilanjut? Nah, saya tanya dulu nih, karena ini bidan tanya udah biasa buka-buka begini. Kalau memang mau lanjut, kasih jempolnya. Gitu, kalau mau lanjut materinya. Kalau mau diputarkan videonya, ya kasih yang emotion dadah begini. Ya, apakah mau dilanjut, ibu sekalian? Mau lanjut kasih jempol, ya. Silakan lanjut. Kalau misalkan mau diputar ini videonya, kasih emotion dadah. Ya, saya kasih contoh. Oke, kasih tepuk tangan, gitu ya. Oke, berarti dikasih video ya, tepuk tangan ya. Oke, kalau lanjut, yes. Oke, ini lanjut. Oke, baik, yes. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke, berarti kita tunjukin videonya ya. Oke, baik. Sebentar. Oke, ya. Oke, saya perlu cek. Saya perlu cek nampak dan suaranya sudah bagus. Oke, Pak. Halo, Oke. gimana Pak Dedi? Oke, Pak. Videonya nampak. Suara juga lumayan bagus. Pak. Oke, ya, silakan ya tekniknya. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membebaskan jalan napas secara manual yang mengalami gangguan akibat pangkat lidah jatuh ke belakang atau terdengar suara snoring. Secara manualnya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama kita boleh lakukan dengan namanya jaw thrust, chin lift, dan head tilt chin lift. Sebelum kita melakukan, kita lihat dulu pertama keadaan pasien kategori trauma apa non trauma. Kalau dia kategorinya trauma, membuka jalan napas secara manual boleh dilakukan dengan chin lift dan jaw thrust. Kalau dia kategorinya non trauma, boleh dilakukan dengan head tilt chin lift. Ya. Oke, kalau misalkan pasiennya trauma dulu, ya. Trauma kita akan melakukan dengan cara chin lift. Saya akan contohkan bagaimana chin lift dengan cara menekan, cukup dipegang saja tanpa mendorong kepalanya, tanpa hiperekstensi, dan mengangkat bagian dagunya ke atas. Ini namanya chin lift. Dan bisa juga secara manual dengan jaw thrust, dengan cara meletakkan tangan kita di tulang pipi dan mengangkat rahangnya atau angulus mandibulanya ke atas. Namanya jaw thrust. Dua teknik tadi dilakukan di saat pasiennya trauma. Ya. Head tilt chin lift dengan cara mendorong kepalanya atau hiperekstensi dan mengangkat bagian dagunya. Oke. Suction dilakukan jika pasien terdengar suara gargling. Kategori trauma, kanul yang digunakan menggunakan rigid atau yang keras. Buka mulut pasien, masukkan kanul suction sekitar mulut pasien. Untuk pasien dewasa dilakukan maksimal 15 detik, anak 5 detik, bayi 3 detik. Itu dilakukan
sampai tidak ada lagi terdengar suara gargling. Oke, nah itulah video tadi ya tentang bagaimana kita membuka jalan nafas ya. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sampai di sini kita tadi ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan jalan nafas dan intubasi.